Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah gede banget gambarnya. Ah, Jumpa lagi dengan saya, Robi. Teman-teman, hari ini kita off dulu materinya. Ya mungkin nanti sore kita buat materi lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya pengen apa ya? Buat ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya dan berbagi pengalaman saja. Hari ini hari ke-8 mungkin. Hari ke-8 saya stay at home ya, seperti yang kita ketahui teman-teman, saat ini lagi mewabah banget tentang virus corona COVID ya, COVID-19 yang saat ini memang sudah merajalela istilahnya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia gitu ya teman-teman. Sebenarnya COVID-19 ini memang harus kita hindari banget teman-teman. Jadi maka hampir seminggu yang lalu ada himbauan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan dari pimpinan perguruan tinggi khususnya yang di kampus untuk bekerja di rumah saja. Nah ini udah saya alamin 8 hari ini gitu ya. Memang nggak kemana-mana kecuali memang ada urgensi banget teman-teman. Memang kalau kita lihat di sosial media ataupun berita, penyebaran virus corona ini luar biasa banget teman-teman. Jadi ya kita harus menghindar, karena saat ini berdasarkan data yang saya punya di aplikasi atau di website Kawal COVID-19, data dari Kementerian Kesehatan, bahwa di Indonesia per hari ini tanggal 24 Maret 2020 jam 11:07 gitu ya, terkonfirmasi yang terinfeksi virus ini orang Indonesia ada 579, kemudian dalam perawatan 500, sembuh 30, dan yang meninggal itu 49. Cukup banyak sekali, cukup sedih gara-gara virus ini. Makanya hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengurangi sosial kita sama teman-teman dan seterusnya, dan cukup stay at home dalam waktu 14 hari. Karena apa? Secara itu virus tidak akan bisa menyebar atau akan mati sendiri dalam waktu 14 hari. Nah yang jadi problemnya, kalau kita lihat di negara Italia gitu, orang-orangnya masih keras kepala gitu ya, sehingga sampai ribuan yang meninggal karena dianjurkan oleh pemerintahnya untuk stay di rumah, dia nggak mau. Dan itu kayaknya impactnya juga ke Indonesia. Warga-warga plus 62 ini sangat luar biasa banget. Di awal-awal himbauan presiden atau kepala daerah ataupun pimpinan-pimpinan tertinggi di perguruan tinggi, kita lihat di berita banyak sekali yang liburan malahan. Bahkan di statementnya berita itu liburannya liburan corona. Nah itu yang menjadi dampak penyebarannya sangat luas sekali teman-teman. Dan itu juga berdampak dengan pekerjaan kita gitu, yang harusnya bisa bertatap muka dengan mahasiswa, khususnya saya sebagai dosen. Kali ini kita harus coba gimana sih mentransfer ilmunya, mentransformasi ilmu kita ke mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut dapat menerima ilmu yang kita berikan. Dan khususnya saya memang ketika stay at home, mulai stay at home itu kita baru masuk di minggu yang kedua gitu ya. Materi belum banyak dan masih bingung mau ngasih tugasnya apa, materinya belum banyak. Alhasil kita harus memang buat buat materi lagi yang biasanya kita jelaskan di kelas dengan slide ataupun bentuk PDF. Ini kita harus interaktif ya. Salah satunya yang saya buat dengan menggunakan video gitu ya. Jadi memang agak berat pekerjaannya gitu. Kalau teman-teman bisa lihat, nanti saya coba tampilin ya. Saya berada di rumah, di kamar sih sebenarnya. Kalau teman-teman sering nonton video-video saya ya, backgroundnya ini aja, karena video-video saya itu hampir 100% kayaknya semuanya ada di sini gitu loh. Jadi memang di kamar ada ya meja kerjanya sedikit dan alat seadanya untuk buat video. Nah ini sedikit gambaran ya media kerja kita teman-teman. Jadi kalau
teman-teman mahasiswa misalnya, wah tugas saya banyak ya, dosen juga sama sih sebenarnya. Itu yang harus kita sikapi dengan positif teman-teman, bahwa semua yang kita lakukan itu demi kebaikan bersama. Kita juga nggak terlalu seneng sih sebenarnya kalau kuliah online ini, karena banyak pekerjaan yang memang harus kita pantau. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa peralatan sederhana saya untuk buat video gitu ya. Nah, ini saya lagi ya ngabsen online, kemudian ngasih tugas online di sistem kita gitu ya. Kemudian saya ngupload gitu ya, ngupload video. Jadi ngupload video, ngerekam dulu, pertama ngerekam, terus itu ngediting video gitu ya. Walaupun pakai aplikasi sederhana, ngediting video dengan laptop yang serba tanggung gitu, memang nggak khusus untuk edit video ya, tapi kita usahakan setelah editing kita dengerin lagi, kemudian kita buat materi, kemudian kita buat thumbnailnya gitu ya, kemudian kita upload ke YouTube dengan internet yang memang ketika saya gunakan IndiHome, ketika kita gunakan tidak terlalu besar untuk proses uploadnya, berbeda kalau di kantor gitu ya. Ya, itu ya peralatan-peralatan yang saya kerjakan untuk memberikan tanggung jawab saya ke mahasiswa. Memang agak banyak tantangannya, bukan hanya untuk saya tapi juga pasti dengan mahasiswa, karena dengan karakter mahasiswa, letak geografis tempat mereka tinggal dan seterusnya, karena pasti poinnya berhubungan sama sinyal. Dan belum lagi untuk berkomunikasi, karena kita sulit berkomunikasi secara langsung, saya pun buat ya grup lagi akhirnya di WA gitu ya. Banyak pertanyaan yang muncul di WA yang sebenarnya bisa kita selesaikan di kelas gitu ya. Kita bisa selesaikan di kelas, tapi nggak apa-apa, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau misalnya bisa langsung dijawab ya kita jawab, kalau misalnya ada yang dikerjakan yang bisa kita pending dulu. Memang nggak real time, bahkan tangannya sampai pedih untuk ngejawabin semua pertanyaannya. Nah, sekali lagi itu yang kita lakukan teman-teman, nggak hanya cuma ngasih tugas, tapi secara pribadi saya juga mempersiapkan materinya dari awal, kemudian pasti ada latihan seperti itu. Nah, itu sekali lagi teman-teman, impact dari COVID ini, jadi dari virus corona ini, kita kerja harus di rumah dan waktunya lebih panjang, walaupun banyak hal yang bisa kita lakukan seperti ini. Kerjanya nggak perlu pakai kemeja, kemudian kalau capek langsung istirahat, rebahan, jadi kaum rebahan. Kemudian apalagi ya, ya bisa makan di rumah, lebih hemat uang walaupun di kantor juga sering bawa sangu. Kemudian ya bimbingan skripsi pun bisa dilakukan pakai aplikasi ya. Kadang tergendala sama internet, tapi jangan sampai berpasrah diri teman-teman. Ikuti aja rule-nya. Mudah-mudahan sih, saya berharap kita bisa dijauhkan dari penyakit COVID ini secepatnya ya, COVID-19 ini. Karena mau nggak mau, suka nggak suka ya, kita memang harus stay at home dulu di rumah, bersosialisasi dulu, jangan keras kepala. Sekali lagi, corona nggak takut sama orang yang keras kepala gitu ya, tapi orang keras kepala bisa menyebarkan virus ke orang-orang lain yang sudah stay at home gitu. Jaga kondisi badan, kemudian minum vitamin, serta beberapa hal yang harus kita lakukan. Mungkin itu aja obrolan kita tentang COVID ini, corona COVID ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan mudah-mudahan saya buat satu playlist lagi untuk kegiatan sehari-hari saya. Gue juga nggak tahu kegiatan sehari-harinya apa, nanti ada namanya Vlog Robi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.